Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah lembah kecil di jantung kota Mekah, lahirlah seorang bayi mulia. Bayi itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan utusan terakhir Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, di tengah keluarga terhormat Bani Hashim, di sebuah tempat yang bernama Si'ib. Si'ib adalah sebuah lembah sempit yang terletak di antara dua bukit, yang tak jauh dari Bukit Sofa. Tempat yang sederhana ini menjadi saksi kelahiran manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Para ulama sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ini berdasarkan hadis sahih ketika Nabi ditanya tentang alasannya kenapa berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun yang sangat bersejarah dalam perjalanan bangsa Arab, yaitu tahun gajah atau Amul Fil. Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha, seorang gubernur dari Yaman yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kristen Habasha. Pada masa itu, sistem penanggalan tahunan secara resmi belum berlaku di kalangan bangsa Arab. Mereka menamai tahun-tahun berdasarkan peristiwa besar yang terjadi di tahun tersebut. Seperti tahun yang bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah, maka tahun itu diberi nama tahun gajah atau Amul Fil. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Pendapat ini dirojihkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Sebagian ahli sejarah juga berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Dihya. Dan yang paling masyhur di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia, adalah pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu Ishaq yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Intinya tidak ada dalil yang kuat atau sahih yang menyebutkan kapan tanggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Para ulama hanya bersepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Uniknya, para ulama sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka bisa dikatakan bahwa banyak orang yang merayakan 12 Rabiul Awal dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya lebih bertepatan dengan hari dan tanggal wafat beliau, bukan tanggal beliau dilahirkan. Karena tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih diperselisihkan. Dan jika dikonversi ke kalender Masehi berdasarkan hisab astronomi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan lahir pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Dalam kitab-kitab sirah dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, keluarlah cahaya dari rahim ibunda beliau, yaitu Siti Aminah, yang menyinari istana-istana di negeri Syam, yaitu wilayah kekaisaran Romawi saat itu. Ini termasuk salah satu tanda-tanda luar biasa yang mendahului kenabian. Sebagian ulama menyebutkan ada 3 kejadian luar biasa yang terjadi bertepatan dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, padamnya api Majusi di Persia yang selama 1000 tahun tak pernah padam. Kaum Majusi di Persia kala itu adalah penyembah api. Mereka memiliki api abadi di kuil utama mereka yang tak pernah padam selama lebih dari 1000 tahun. Dan saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, api tersebut tiba-tiba padam, sehingga mengejutkan para pendeta dan penjaga kuil. Kejadian yang kedua adalah runtuhnya pilar-pilar Istana Kisra, simbol kekuasaan Imperium Persia. Istana Kisra adalah simbol kemegahan dan kekuasaan kerajaan Persia yang dikenal sangat kuat. Dikisahkan bahwa saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada 14 balkon utama dari Istana Kisra yang runtuh sendiri tanpa sebab yang jelas. Ini dianggap sebagai pertanda bahwa kekuasaan Persia akan berakhir.
Persia akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian yang ketiga adalah amblasnya gereja-gereja di wilayah Buhairah, perbatasan antara tanah Arab dan wilayah kekuasaan Romawi. Peristiwa-peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa riwayat ini lemah atau tidak bisa dijadikan dasar akidah atau hukum syar'i karena tidak didukung oleh data sejarah yang tercatat di peradaban lain seperti Persia dan Romawi. Namun meskipun lemah, banyak ulama tetap mencatat kisah-kisah ini sebagai bagian dari keagungan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk diyakini mutlak, tapi sebagai pelengkap narasi sejarah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Siti Aminah, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh seseorang menyampaikan kabar gembira kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Mendengar cucunya lahir, hati Abdul Muthalib penuh haru dan bahagia, karena Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah anak yang paling dicintainya, namun telah wafat sebelum putranya lahir. Abdul Muthalib kemudian bergegas pergi untuk menemui cucunya yang baru lahir, lalu beliau menggendongnya. Abdul Muthalib kemudian membawa cucunya ke dalam Ka'bah. Di sana ia berdoa kepada Allah, memuji dan bersyukur, lalu memberi nama cucunya dengan nama Muhammad, nama yang sangat asing dan jarang digunakan oleh orang Arab saat itu. Nah, mengapa Abdul Muthalib memberi nama Muhammad? Karena Abdul Muthalib menginginkan cucunya menjadi pribadi yang dipuji di langit dan di bumi, dan dikenal luas karena kemuliaannya. Nabi Muhammad SAW ketika baru dilahirkan, beliau disusui oleh ibunda beliau, yaitu Siti Aminah, selama beberapa hari. Ada perbedaan riwayat tentang berapa lama beliau disusui oleh ibunya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, bahkan ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu, sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu, bayi yang baru lahir tidak hanya disusui oleh ibu kandungnya, tetapi juga akan disusui oleh wanita lain dari pedesaan sebagai ibu susuan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan utama dari kebiasaan ini. Tujuan yang pertama adalah agar anak tumbuh lebih sehat dan kuat. Karena kehidupan di kampung menawarkan udara yang bersih dan lingkungan yang lebih alami dibandingkan kota. Berbeda dengan Mekah, yang sejak zaman jahiliyah sudah menjadi kota pusat ibadah dan perdagangan, tempat berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru dunia karena adanya Ka'bah. Pergaulan yang luas ini tentu membuka peluang tersebarnya berbagai penyakit dan pencemaran lingkungan. Maka menjauhkan anak dari keramaian kota dinilai lebih baik untuk kesehatan dan ketahanan fisik anak mereka. Tujuan yang kedua adalah untuk memperkuat kemampuan bahasa Arab mereka. Di Mekah, bahasa Arab cenderung telah bercampur dengan dialek asing karena interaksi dengan para pedagang, musafir, dan tamu dari luar Arab. Namun di kampung-kampung, bahasa Arab yang digunakan masih murni dan fasih. Oleh karena itu, tinggal di pedesaan memungkinkan seorang anak tumbuh dengan kemampuan bahasa Arab yang kuat dan bersih dari campuran bahasa asing. Wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya adalah seorang budak perempuan milik Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, yang berarti hamba berhala. Saat itu Abu Lahab merasa sangat gembira atas kelahiran keponakannya. Lalu dia membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah dan menyuruhnya untuk menyusui Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi. Abu Lahab meskipun kelak menjadi penentang keras dakwah Rasulullah SAW, pada awal kelahiran beliau justru sangat merasa bergembira. Bahkan disebut dalam beberapa riwayat, karena kegembiraannya membebaskan Thuwaibah dan menyuruh Thuwaibah untuk menyusui Rasulullah SAW, ia mendapat keringanan siksa di hari Senin, hari kelahiran Nabi SAW, meskipun dia tetap kekal dalam neraka karena kekafirannya. Nah, ternyata sebelum menyusui Nabi SAW, Thuwaibah ini juga telah menyusui 2 anak lain. Yang pertama adalah Thuwaibah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Namun karena Thuwaibah juga menyusuinya saat kecil, maka Hamzah menjadi saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat menyayangi Hamzah, bahkan memanggilnya saudara sepersusuan dan paman yang mulia.
Yang kedua adalah Abu Salamah bin Abdil Asad. Ia adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Anak yang ketiga adalah Masruh bin Thuwaibah. Dia adalah anaknya Thuwaibah sehingga menjadi saudara sepersusuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, Abu Salamah, dan Masruh adalah saudara sepersusuan karena mereka semua disusui oleh wanita yang sama, yaitu Thuwaibah. Setelah beberapa waktu disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Thuwaibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disusui oleh seorang wanita mulia dari kalangan Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah berasal dari daerah pedalaman dekat Taif, sebuah pedesaan yang dikenal dengan udaranya yang sejuk dan kondisi alam yang masih asri. Pada masa itu sudah menjadi kebiasaan kaum wanita dari pedalaman untuk datang ke kota-kota seperti Mekah dalam rangka mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Mereka melakukan hal ini sebagai bentuk usaha mencari nafkah. Dengan menyusui anak-anak dari luar daerahnya, mereka akan mendapatkan imbalan atau hadiah dari keluarga sang bayi. Dan pada waktu itu, para wanita tukang menyusui bayi yang paling terkenal adalah wanita-wanita dari Bani Sa'ad. Tahun itu, tanah Arab dilanda musim kering yang panjang. Rumput mati, hewan ternak kurus, dan susu tidak mengalir. Halimah dan suaminya, yaitu Haris bin Abdul Uzza, hidup dalam kesederhanaan dan kesulitan. Anak mereka menangis sepanjang malam karena kelaparan. Susu dari unta mereka tidak keluar setetes pun. Bahkan tubuh Halimah sendiri tak mampu menghasilkan air susu yang cukup bagi anaknya. Keledai tunggangan mereka pun tampak kurus dan lemah karena rumput tidak lagi tumbuh. Halimah dan suaminya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa mereka susui, dengan harapan mendapat sedikit keberkahan dan upah dari ayah sang bayi. Halimah dan suaminya akhirnya berangkat menuju Mekah bersama rombongan para wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah satu, mencari bayi dari keluarga bangsawan Quraisy untuk disusui dan diasuh, sebagaimana tradisi mulia di kalangan Arab kala itu. Jarak antara Taif dan Mekah sekitar 80 hingga 90 km, dan perjalanan itu mereka tempuh dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Halimah menggendong anak kandungnya yang masih kecil dan tengah menyusu, sementara ia sendiri menunggangi seekor keledai betina yang kurus berwarna putih. Keledai itu sangat lemah, berjalan tertatih-tatih, dan menjadi beban rombongan karena sering tertinggal di belakang. Namun Halimah tak tahu bahwa perjalanan lamban ini akan mengantarkan pada takdir yang paling mulia. Dalam perjalanan, Halimah juga membawa seekor unta. Namun sayangnya unta itu tidak menghasilkan setetes pun susu, sehingga dalam perjalanan mereka benar-benar dalam keadaan kelaparan. Akhirnya sampailah Halimah dan suaminya beserta rombongan wanita di Mekah. Setiap wanita dalam rombongan itu segera mencari bayi yang bisa mereka susui. Halimah dan para wanita lainnya ditawari untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi semuanya menolak karena mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bayi yatim. Para wanita termasuk Halimah enggan mengambil beliau untuk disusui karena mereka mengira bahwa mereka tidak akan mendapatkan upah dari ayahnya. Hingga waktu pun berlalu. Satu persatu wanita di rombongan itu telah mendapatkan bayi untuk mereka bawa pulang ke desa. Tinggallah Halimah seorang diri, belum menemukan siapapun untuk diasuh. Hati Halimah pun tergerak. Ia merasa berat untuk pulang dengan tangan yang hampa. Sementara teman-temannya semua sudah membawa bayi untuk diasuh. Maka Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali ke kampung tanpa membawa anak. Aku akan kembali dan akan mengambil bayi yatim itu." Kemudian suaminya Halimah menjawab, "Ambillah, siapa tahu Allah memberi keberkahan melalui anak itu." Dengan hati yang telah mantap, Halimah pun kembali ke rumah Aminah dan mengambil si kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menggendongnya untuk dibawa pulang. Dan sejak itulah keberkahan mulai turun satu persatu dalam hidup Halimah dan keluarganya. Ketika pertama kali menyusui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimah mengalami keajaiban yang tidak pernah ia duga. Sebelumnya ia hampir tidak memiliki air susu sama sekali. Namun tiba-tiba air susu dalam dirinya terisi penuh, cukup untuk mengenyangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga anak kandungnya. Halimah pun terkejut dan mulai menyadari bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah anak biasa.
Di pagi harinya suami Halimah pergi menuju unta betinanya yang kurus, yang tak mengeluarkan susu selama berhari-hari. Tapi alangkah terkejutnya suami Halimah tatkala mendapati kantung susu unta itu penuh dan menggembung. Suami Halimah langsung memerah susu unta itu, lalu ia memanggil Halimah untuk minum bersama. Kemudian suami Halimah berkata, "Wahai Halimah, sungguh ini bukan hari biasa. Sejak anak itu berada di antara kita, keberkahan seakan turun dari langit." Halimah pun hanya bisa tersenyum haru. Akhirnya mereka pun duduk berdua lalu minum susu itu hingga kenyang. Kenyang yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Wajah mereka berbinar, rasa lapar yang selama ini menderah tubuh mereka seakan-akan sirna dalam satu tegukan susu. Setelah itu mereka melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Dan dalam perjalanan pulang pun penuh keanehan yang membuat semua orang merasa terheran. Keledai betinanya yang awalnya kurus dan lemah saat berangkat, kini menjadi keledai yang kuat dan berjalan sangat cepat. Wanita-wanita lain dalam rombongan sampai berkata heran, "Bukankah ini keledai Halimah yang lamban itu? Kenapa sekarang bisa berjalan dengan cepat sampai bisa mendahului kita?" Akhirnya sampailah mereka di kampung halaman mereka, yaitu di pedesaan Bani Sa'ad. Saat itu benar-benar musim kemarau. Tanah retak-retak, angin berhembus membawa debu, dan tidak ada yang tumbuh kecuali sedikit rumput kering yang nyaris tak layak dimakan ternak. Namun keberkahan terus mengalir. Kambing-kambing Halimah yang kurus yang sedang mencari makan rumput di luar, tiba-tiba pulang dalam keadaan sehat, kenyang, dan banyak susunya. Sementara itu tetangga-tetangga Halimah mengalami hal yang berbeda. Kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan kurus dan tanpa setetes pun susu. Hari demi hari tetangga Halimah memperhatikan kambing-kambing Halimah yang menjadi gemuk. Hingga akhirnya mereka berkata kepada para pengembala mereka, "Jika kalian mengembala kambing, ikutilah kambing-kambing milik Halimah. Mungkin dengan begitu kambing-kambing kita bisa seperti miliknya, pulang dalam keadaan gemuk dan penuh susu." Maka para pengembala pun mengikuti kambing-kambing Halimah. Mereka mengembala di tempat yang sama, pada waktu yang sama, bahkan dengan cara yang sama. Tetapi tetap saja kambing-kambing mereka pulang tanpa perubahan, tetap kurus, lapar, dan tanpa susu. Karena keberkahan itu tidak datang dari padang rumput. Ia datang bersama bayi kecil yang sedang tumbuh dalam pangkuan Halimah. Dialah Muhammad SAW, manusia pilihan Allah, pembawa rahmat bagi semesta alam. Sejak kehadirannya, rumah Halimah dipenuhi rezeki dan kedamaian. Tidak ada lagi rasa lapar, dan segala usaha mereka terasa ringan dan membawa hasil. Muhammad SAW kecil tumbuh menjadi anak yang sangat menyenangkan. Wajahnya bercahaya, sikapnya lembut dan menyenangkan. Siapa saja yang dekat dengannya pasti akan merasa senang, sehingga Halimah dan keluarganya pun sangat menyayanginya. Di rumah Halimah, Rasulullah SAW memiliki saudara-saudara sesusuan. Di antaranya, yang pertama adalah Abdullah bin Haris. Ia adalah anak kandung Halimah As-Sa'diyah dan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza. Karena ia juga disusui oleh Halimah bersama Nabi SAW, maka ia menjadi saudara sepersusuan Nabi. Saudara sepersusuan yang kedua adalah So'imah binti Haris. Ia adalah kakak perempuan sepersusuan Nabi SAW, anak perempuan Halimah. So'imah ini dikenal sangat menyayangi Nabi saat kecil. Ia sering menggendong, menyuapi, dan bermain dengan beliau. Di kemudian hari So'imah ini nanti akan tertawan oleh kaum muslimin saat perang Hunain. Kemudian ia berkata kepada para sahabat, "Aku adalah saudara sepersusuan Nabi." Lalu ia dibawa menghadap Nabi SAW. Nabi SAW lalu memperlakukan So'imah dengan penuh hormat dan memuliakannya. Nabi memberikan pilihan kepada So'imah untuk tinggal bersamanya atau kembali ke kaumnya. Namun So'imah memilih untuk kembali ke kaumnya. Nabi SAW kemudian memberikan hadiah berupa budak kepada So'imah sebagai bentuk pemuliaan dan perhatian Nabi SAW kepada saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan yang ketiga adalah Anisa binti Al-Haris, seorang anak perempuan Halimah. Saudara sepersusuan yang keempat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman Nabi SAW ini pernah disusui oleh Suwaibah dan juga Halimah. Jadi Hamzah adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah.
Semua saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya akan memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan persusuan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan kehidupan Nabi di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil pun tumbuh dalam kehangatan pelukan Halimah As-Sa'diyah. Halimah bukan hanya sekedar ibu susu. Ia adalah sosok yang dengan tulus mencurahkan cinta, perhatian, dan perlindungan kepada Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun pun berlalu sejak pertama kali Halimah membawa bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah. 2 tahun penuh keajaiban, cinta, dan kehidupan keluarga Halimah sangat berkah. Maka tibalah saat yang berat bagi Halimah. Sesuai kesepakatan, tugas Halimah hanyalah menyusui dan merawat Muhammad bayi selama 2 tahun. Maka dengan berat hati ia bersiap untuk mengembalikan si kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya Aminah binti Wahab. Halimah dan suaminya akhirnya melakukan perjalanan menuju Mekah untuk mengembalikan Muhammad kecil. Sesampainya di Mekah, Halimah menyerahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aminah. Tapi dalam hati kecilnya Halimah, ia merasa belum sanggup untuk berpisah dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Halimah pun memohon kepada Aminah dengan penuh harapan, "Wahai Aminah, izinkanlah anak ini tinggal sedikit lama bersama kami. Aku khawatir jika ia kembali ke Mekah, ia bisa terkena penyakit atau wabah. Biarkanlah ia tetap bersama kami di perkampungan kami yang sejuk dan bersih udaranya." Aminah mendengar permintaan Halimah itu dengan hati yang terbuka. Ia melihat kesungguhan Halimah, dan Aminah tahu bahwa anaknya dirawat dengan baik oleh Halimah. Maka ia pun mengizinkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali bersama Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad. Sementara itu, Aminah sendiri adalah sosok wanita mulia yang sangat setia. Sejak wafatnya Abdullah, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak pernah menikah lagi. Sebuah sikap yang tidak biasa di tengah budaya Arab kala itu, di mana pernikahan kembali adalah hal yang lumrah. Namun karena cintanya yang mendalam kepada mendiang suaminya yaitu Abdullah, Aminah memilih untuk hidup menjanda dengan menjaga kehormatan diri dan mengasuh putranya dengan cinta yang tak terbagi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, sebuah wilayah pedalaman yang disebut Qaif di tengah suku Bani Sa'ad. Di sanalah beliau menghabiskan masa kecilnya hingga usia 4 tahun, tumbuh sebagai anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Dan Halimah sendiri merasa sangat bersyukur atas kesempatan merawat anak yang kelak akan mengubah dunia dengan cahaya kenabiannya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 4 tahun, terjadilah sebuah peristiwa luar biasa yang menakjubkan, yang menandai keistimewaan beliau, yaitu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Muhammad kecil sedang bermain bersama anak-anak sesusuan lainnya, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi beliau. Jibril lalu membaringkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan jantung beliau. Dari jantung itu diambil bagian yang hitam. Lalu Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Bagian yang dianggap sebagai tempat masuknya bisikan buruk atau godaan setan. Bagian itu lalu disingkirkan oleh malaikat Jibril. Kemudian jantung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicuci dengan air Zam-Zam di dalam bejana yang terbuat dari emas hingga bersih dan suci. Setelah itu jantung itu dikembalikan, kemudian dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijahit kembali seperti semula. Peristiwa ini menyisakan bekas yang dapat terlihat, sebagaimana bekas itu pernah disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah berkata, "Aku masih melihat bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sebagai pelayan setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bertahun-tahun, Anas bin Malik ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling mengetahui detail kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa pembelahan dada itu dilihat langsung oleh anak-anak yang sedang bermain dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketakutan, lalu berlari untuk melapor kepada Halimah. Mereka menyangka bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil telah wafat. Halimah yang mendengar kabar tersebut menjadi panik. Ia dan suaminya lalu bergegas mencari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya mereka pun menemukannya dalam keadaan sadar. Namun wajahnya Muhammad kecil tampak pucat dan berubah. Bekas pembelahan di dadanya masih terlihat jelas. Setelah melihat keadaan Nabi yang pucat dan wajahnya yang berubah, Halimah semakin khawatir dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil kepada ibunya, yaitu Aminah.
demi menjaga keselamatan beliau. Maka sejak saat itu di usia 4 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan ibunda tercinta Siti Aminah dan mulai menjalani masa-masa kecilnya di Mekah. Setelah kembali dari perkampungan Bani Sa'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh kembali oleh ibunya Aminah binti Wahab dengan penuh kasih sayang. Beliau tumbuh dalam pelukan lembut sang ibu hingga berusia sekitar 6 tahun. Suatu ketika Aminah mengajak putra tercintanya Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Maka berangkatlah Aminah dan putranya Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pengasuh setianya yaitu Ummu Aiman. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk bersilaturahmi atau mengunjungi keluarga di Bani Najjar, kerabat dari garis ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Jadi buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hasim bin Abdi Manaf pernah menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar yang bernama Salma binti Amr. Dari pernikahan itulah lahir Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keluarga dari keturunan Salma binti Amr inilah yang dikunjungi oleh Aminah dan Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, mereka tinggal di sana selama sekitar 1 bulan. Dan setelah selesai bersilaturahmi, Aminah dan putranya yang masih kecil kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa, musibah besar pun terjadi. Di tempat sunyi itu, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aminah jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan ibunya melemah hari demi hari. Dan akhirnya ibundanya wafat di hadapan beliau di tempat yang jauh dari sanak keluarga, bukan di Mekah dan bukan pula di Madinah. Betapa beratnya ujian ini bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Usia beliau masih sangat belia, tetapi sudah harus menghadapi kehilangan orang yang paling dicintainya. Tak ada sanak, tak ada saudara, hanya tinggal duka dan kesepian di tengah gurun. Sejak saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Ummu Aiman yang menyaksikan peristiwa itu menahan tangisnya. Ia tak tahu harus berkata apa kepada anak kecil yang kini sendirian di dunia. Tapi ia kuatkan diri. Dengan penuh kesabaran, ia menggali liang kubur di tanah Abwa dan menguburkan Aminah dengan tangannya sendiri. Lalu ia menggendong Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dan mengajaknya pulang ke Mekah. Inilah awal jasa Ummu Aiman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah Rasulullah melupakannya. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa, beliau tetap menyambung hubungan dengan Ummu Aiman, memberinya nafkah dan perhatian seperti ibu kandung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Ummu Aiman adalah seorang budak hitam berasal dari Habasyah. Ia adalah milik Aminah, yang kemudian nanti akan dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman ini nanti akan dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak angkat beliau yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu mereka memiliki anak bernama Usama bin Zaid, yaitu panglima perang termuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah sedikit pun melupakan orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Beda dengan kita, kadang ada orang yang berbuat baik kepada kita, lalu suatu saat kita ada masalah dengannya, tiba-tiba kita melupakan kebaikannya yang telah lalu, dan hanya mengingat kesalahannya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa wafatnya Aminah di Abwa menjadi luka pertama yang dalam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bertahun-tahun kemudian, saat beliau telah menjadi Rasul, beliau masih menangis saat melewati Abwa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Abwa. Lalu beliau berhenti dan menangis terseduh-seduh. Para sahabat pun ikut menangis. Lalu beliau berkata, ini adalah makam ibuku, dan aku diizinkan untuk berziarah kepadanya. Maka aku pun menangis karena rindu kepadanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Aminah meninggal dalam keadaan belum memeluk Islam atau dalam kekafiran. Sebagian lagi berpendapat bahwa Aminah meninggal dunia tidak dalam keadaan kafir atau dimaafkan. Pendapat yang menyatakan bahwa Aminah meninggal dalam keadaan belum memeluk Islam atau dalam kekafiran karena ia wafat sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi.
Dan tidak ada riwayat bahwa ia mengucapkan syahadat atau beriman kepada Allah secara tauhid murni. Mereka berpedoman pada sebuah hadis, sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Namun Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta izin untuk menziarainya dan Allah mengizinkanku. Para ulama yang berpendapat seperti ini menyimpulkan jika Aminah meninggal dalam keimanan, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diizinkan oleh Allah untuk berdoa meminta ampun untuknya. Karena tidak diizinkan, maka berarti beliau meninggal dalam kekafiran. Lalu pendapat yang menyatakan tidak kafir atau dimaafkan adalah pendapat Imam As-Suyuti dan sekelompok Ahlussunnah. Mereka berpendapat bahwa ibu dan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikatakan kafir karena mereka hidup sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum sampai dakwah yang benar kepada mereka. Dalam istilah syar'i, orang-orang seperti ini disebut ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup dalam masa kekosongan risalah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang belum tersampaikan kepada mereka dakwah tauhid yang jelas. Mereka berdalil dengan ayat, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang Rasul. Dan berdasarkan pendapat ini, orang-orang seperti ibunda Nabi SAW tidak akan diazab karena belum sampai dakwah yang benar kepada mereka. Wallahu a'lam. Intinya tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kita menvonis ibunda Rasulullah SAW masuk neraka atau tidak. Yang jelas Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, lahir dari seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab dan seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kembali ke cerita. Setelah wafatnya ibunda tercinta di Al-Abwa, Nabi Muhammad SAW kecil kembali ke Mekah. Kali ini dalam keadaan sebatang kara, yaitu dalam keadaan yatim piatu. Beliau dibawa kembali ke rumah kakeknya Abdul Muthalib yang menyambut cucunya dengan pelukan penuh cinta dan haru. Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin Quraisy yang disegani. Namun di balik wibawa dan ketegasannya, kini tersimpan kelembutan luar biasa untuk seorang cucu yatim yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Kasih sayangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kasihnya kepada anak-anaknya sendiri. Cinta itu begitu dalam hingga Abdul Muthalib tak pernah membiarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari pandangannya. Di mana ia berada, di situ pula cucunya berada. Bahkan saat ia duduk di atas dipan kehormatan di dekat Ka'bah, tempat yang hanya boleh diduduki oleh para pemuka Quraisy, Abdul Muthalib mengizinkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil duduk di sisinya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada anak-anaknya sendiri. Para paman Nabi yang melihat hal itu sering melarang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abdul Muthalib berkata, biarkan dia, karena anak ini kelak akan menjadi orang besar. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil di atas dipan kehormatan, sambil mengelus punggungnya dan senantiasa merasa bergembira terhadap apapun yang cucunya lakukan. Namun takdir Allah terus berjalan. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, 2 bulan dan 10 hari, datanglah satu lagi pukulan takdir yang amat berat. Kakeknya yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Perpisahan itu sungguh menyayat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kehilangan ayah sebelum lahir, kemudian ibunya saat berusia 6 tahun, kini Abdul Muthalib, kakek yang selalu menyayangi dan melindunginya, juga wafat. Tapi sebelum Abdul Muthalib wafat, beliau tidak meninggalkan cucunya tanpa perlindungan. Sebelum wafat, ia telah berwasiat menyerahkan amanah besar itu kepada anaknya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Kenapa Abdul Muthalib menyerahkan amanah untuk merawat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib? Bukan ke pamannya yang lain. Padahal anaknya Abdul Muthalib itu banyak. Ada Abu Lahab, ada Hamzah, dan ada Abbas. Dan ada juga yang lainnya. Mereka semua juga mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Alasannya adalah karena Abu Thalib itu saudaranya Abdullah seibu. Sedang pamannya Nabi yang lain itu berbeda ibu. Ini membuktikan bahwa dahulu Abdul Muthalib itu punya banyak istri. Makanya Abdul Muthalib menyerahkan amanah untuk merawat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang dikenal sebagai pria berbudi luhur, santun, dan terpandang di tengah kaum kafir Quraisy. Ia menyambut amanah itu dengan hati lapang. Ia tidak menganggap Muhammad sebagai beban,
tapi sebagai kehormatan dan cinta yang diwariskan oleh ayahnya. Maka berpindahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pangkuan sang kakek ke pelukan kasih sayang pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan di sanalah beliau menemukan tempat berlindung yang penuh kehangatan. Abu Thalib bukan sekedar paman, ia adalah sosok ayah kedua bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak memperlakukan Muhammad sebagai keponakan biasa. Baginya, Muhammad adalah anugerah, bahkan lebih berharga daripada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib tak pernah jauh darinya. Ketika makan, beliau diperhatikan. Ketika tidur, beliau dijaga. Ketika berbicara, beliau didengar. Ketika bepergian, beliau disertai. Di setiap waktu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dia cintai dan khawatirkan. Hingga usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 40 tahun, Abu Thalib tidak pernah goyah dalam melindungi sang keponakan tercinta. Meski tekanan kaum kafir Quraisy semakin berat, ia menyadari bahwa Muhammad bukan sekadar anak saudaranya, tetapi sosok yang memiliki cahaya dan keagungan yang belum sepenuhnya tersingkap saat itu. Ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak 12 tahun, Abu Thalib, sang paman tercinta, mengajaknya ikut serta dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Dalam rombongan kafilah dagang Quraisy itu, mereka melintasi gurun, lembah, dan bukit, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kota kecil bernama Busroh, salah satu pusat perdagangan penting di kawasan Hauran, yaitu bagian dari wilayah Syam yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Di kota itulah tinggal seorang pendeta Nasrani yang dikenal dengan nama Buhairah. Nama aslinya adalah Jurjis, seorang alim yang menghabiskan hidupnya dalam biara kecil. Buhairah ini tidak pernah keluar dari biaranya untuk urusan yang tidak penting. Namun hari itu berbeda. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ia kemudian keluar dari biaranya lalu menyambut para musafir Quraisy dengan hormat dan mengundang mereka sebagai tamu kehormatan di tempat tinggalnya. Mata Buhairah tak henti-hentinya memandang sosok kecil yang dibawa oleh Abu Thalib. Anak muda dari Mekah yang wajahnya bersih, sikapnya tenang, dan sorot matanya dalam. Dengan penuh kehati-hatian, sang rahib menggenggam tangan anak kecil itu, lalu berkata dengan suara yang menggetarkan, "Anak ini adalah pemimpin seluruh alam. Ia akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib kaget mendengar perkataan sang pendeta. Lalu Abu Thalib bertanya kepada sang pendeta, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Buhairah pun menjelaskan, "Sejak kalian datang dan berhenti di Aqabah, aku melihat pepohonan dan bebatuan menyambutnya dengan tunduk. Mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan di antara kedua pundaknya aku melihat cap kenabian, sebuah tanda kenabian yang selama ini kami baca dalam kitab-kitab suci kami. Letaknya di bawah tulang rawan bahunya, seperti buah apel." Buhairah lalu menatap Abu Thalib dalam-dalam. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia tahu bahaya bisa mengintai anak itu jika sampai jatuh ke tangan orang-orang Yahudi yang tinggal di kawasan sekitar Syam. Pendeta Buhairah berbisik kepada Abu Thalib, "Kembalilah ke Mekah. Jangan lanjutkan perjalanan ini. Aku khawatir ia akan disakiti." Abu Thalib kemudian menyusun rencana untuk memulangkan Muhammad SAW lebih dulu ke Mekah, dengan dikawal beberapa pemuda yang dipercaya, sementara ia sendiri menyelesaikan urusan dagangnya. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah dengan dikawal beberapa orang pemuda terpercaya dan dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dulu yang dapat kami kisahkan. Insya Allah akan kami lanjutkan kisahnya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.